Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang digital dan sosial media tata ruang, ekonomi politik dan internet di India. Karya Geografi Springer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perubahan Sosial Budaya, review buku kelima. Langsung saja bab 1, pemetaan ekonomi politik digital di India. Media sosial menjadi tak terelakkan dan ditemukan di mana-mana, tak terlepas dari sifat pertumbuhan, jenis kelamin, umur, agama, kasta dan kelas, baik yang berkembang maupun pedesaan dan perkotaan atau profesional dan non-profesional. Nyawa manusia tidak hanya ditemukan di sekitarnya, melainkan berpikir tanpa media sosial yang tidak dapat dalam arti terhubung dengan spasial di sekitarnya, dan di mana kehidupan digambarkan dan diwakili dalam tema-tema duniawi termasuk politik dan ekonomi. Yang pertama, pemetaan ekonomi politik digital di India. Kebijakan kompetitif menguntungkan perluasan media sosial di negara ini. Bisnis dan perluasan media sosial yang lebih dirancang di bawah India Digital Program pada tahun 2015. Jumlah pengguna media sosial di India mencapai 326 juta pada tahun 2018. Peningkatan ini relatif lebih rendah dan dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi 2016 dan 2017. Namun demikian, tahun 2023 kemajuan teknologi selanjutnya dibuat mudah untuk mengakseskan kesepakatan yang lebih baik di internet dan media sosial tanpa gangguan bisnis, dibentuk oleh organisasi publik dan swasta. Studi ini berfokus pada spasial ekonomi politik dan penutupan digital di India dengan mengacu pada ranah media sosial yang telah berkembang sedemikian rupa, bergantung pada dekade terakhir yang membawa semua masalah, sekaligus semua orang menemukan masalahnya sendiri, minat yang bervariasi dari hiburan sehingga seorang penghuni media sosial berbagi alasan. Politik bergabung dengan media sosial untuk berhubung dengan pemilihan sementara selebriti, bergabung untuk mengakui pengikut mereka. Sosial media adalah untuk semua orang tetapi berperilaku berbeda dalam konteks yang berbeda. Yang kedua, pemetaan ekonomi politik media sosial di India. Pendekatan ekonomi politik menganalisis hubungan kekuasaan antara politik, mediasi, dan ekonomi. Ekonomi politik media sosial mencakup beberapa domain termasuk jurnalisme, aktivisme, penyiaran, periklanan, hiburan, video, dan game, serta teknologi komunikasi. Ekonomi politik sosial atau media tradisional diperebutkan dalam pengertian publik budaya, ekonomi, gerakan sosial, dan negara. Pada tahun 2016, Reliance mengumumkan data internet gratis 1,5 giga kepada pelanggan mereka yang beralih ke Reliance Jio, yang memberi giliran dan dorongan dalam bisnis smartphone. Setelah hampir semuanya, perusahaan tidak memilih pilihan selain mengumumkan skema yang sama dalam tampilan bisnis, dan berbeda hubungan antara pemirsa dan industri media diganti oleh sesuatu yang lebih besar atau berbentuk media sosial. Media sosial muncul sebagai fenomena yang membekas kuat di benak, atau dengan kata lain media sosial memiliki efek intrinsik pada fungsi otak atau lapangan hijau pada tahun 2014. Munculnya media sosial telah menciptakan dua arah atau banyak berkreasi, berbagi dan menghasilkan konten media yang belum pernah ada sebelumnya sepanjang sejarah dunia. Media sosial telah menjadi alat utama bagi orang-orang terlepas dari bidang yang mereka geluti. Bagi seorang siswa, tampaknya menjadi cara untuk menjadi keren
dalam kelompok mereka. Demikian pula untuk sebuah perusahaan. Itu adalah cara memperluaskan pertumbuhan bisnis mereka. Di India, media sosial muncul sebagai sektor bisnisnya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan. Dari kampanye pemilu hingga protes, hingga hiburan, hingga film. Atau orang-orang secara bertahap beralih ke media sosial karena berbagai alasan. Bab yang kedua, memetakan sosial di media sosial di India. Yang pertama, media sosial merupakan teknologi berbasis internet yang dapat beroperasi melalui smartphone, ponsel, laptop. Pada tahun dekade 2020 adalah era media sosial di mana dibutuhkan hampir seluruh dunia, tak terlepas dari utara dan selatan, pedesaan dan perkotaan, pria dan perempuan, kasta dan kelas, agama dan etis. Perjalanan media sosial masih berlanjut pada kehidupan di luar sosial. Popularitas media sosial di kalangan India adalah dikembangkan melalui pemerintahan ketika orang dipaksa atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain untuk belajar mengoperasikan media sosial untuk transaksi online atau hiburan atau berita atau game. Dalam survei 2017-2018, sekitar 80,8% orang akrab dengan media sosial, sedangkan 19,2% tidak mengetahui tentang media sosial di India. Hampir 41%. Pada tahun 2016, pemerintahan India tiba-tiba mengambil keputusan kebijakan demokratis ketika semua orang yang ada mata uang menjadi tender ilegal pada tengah malam 8 November 2016 yang mendorong seseorang untuk beralih transaksi online untuk bisnis online seperti biaya melalui Paytm, Google Play, dan lainnya. Yang berikut, memetakan uang sosial dalam kehidupan digital. Asia Selatan berdiri hari ini di kawasan di mana masuknya informasi dan teknologi komunikasi telah menjadi kewajiban negara untuk menjadi lebih baik. Pembangunan di bidang ekonomi dan politik dalam fungsi negara secara luas. Di baris yang sama, ada inisiatif yang terjadi seperti Digital India, Digital Bangladesh, dan Digital Pakistan oleh kementerian masing-masing. Inisiatif tersebut telah menyebabkan sosialisasi peran sosial dan budaya warganya, sehingga mengarah pada penciptaan suasana yang lebih inklusif untuk komunitas yang dulunya terpinggir. Sisi teknologi yang ditafsirkan, disalahartikan adalah media sosial. Media sosial hari ini digunakan sebagai ruang negosiasi untuk berbagai urusan, terutama bisnis dan perdagangan. Terlepas dari ini, di mana-mana memungkinkan orang untuk terlihat dengan orang-orang lain sehingga menjembatani aspek waktu dan ruang yang telah lama ditarik hadir dalam teknologi media lama seperti pers, TV, dan radio. Bab yang ketiga, pemetaan spasial media sosial di India. Komunikasi dapat diartikan adalah cara terbaik untuk menyampaikan pikiran Anda dan bermakna interaksi. Sifat komunikasi yang membuat ruang terkompresi. Tempat memang penting untuk berkomunikasi dan untuk membangun hubungan antara geografi dan spasi. Media sebagai mediator berkembang secara berbeda untuk menghubungkan, mengakumulasi dan membentuk spasial. Terkadang sulit untuk mengenali ruang dan komunikasi bersama-sama dalam struktur karena batas menjadi kabur dalam amfibelen. Yang berikut, media sosial memainkan peran penting untuk menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, bahkan tidak hanya Facebook atau begitu banyak situs jaringan sosial yang berbeda. Disebut sebagai komunikasi berbasis ruang yang didasarkan dalam tradisi lisan dan dianggap sebagai cara komunikasi lisan. Yang berikut, kartografi komunikasi. Komunikasi ada di mana-mana,
Komunikasi tidak seperti proses sosial dan budaya yang membatasi batas-batas yang membedakan dua langkah yang berbeda-beda. Komunikasi diperlukan untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi dalam berbagai representasi dan interpretasi. Bab yang keempat, pemetaan pemilihan media sosial di India. Peran media sangat penting selama pemilu dan selanjutnya berlebihan karena media sosial ikut pemilu berupa Twitter, Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Media sosial sekarang tidak bisa dihindari dan ditemukan di setiap bidang dari aktivis hidup. Pemilu merupakan aktivitas hidup dalam dunia demokrasi. Semua orang bagaimana dan sejauh mana pemilu telah dipengaruhi oleh media sosial melalui konten politik. Munculnya media sosial sebagai alat politik dan ditemukan penting pemilu dan bagaimana keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai baik dalam representasi spasial dan interpretasi. Yang berikut, dunia media sosial dan pemilu di India. Meskipun tidak diragukan lagi bagaimana media sosial muncul dengan cepat dan menghasilkan begitu banyak kegembiraan. Di antara orang-orang dalam survei 2017-2018, studi mengungkapkan bahwa sekitar 50,66% menggunakan platform untuk mempromosikan diri mereka sendiri, sementara 49,34% tidak pernah menggunakan platform untuk mempromosikan daripada mereka menggunakan platform untuk tujuan duniawi, tidak seperti yang lain stimulus tentang media sosial yang secara bertahap dikalikan selama periode waktu pada tahun 2012. Pada akun itu, dia menggambarkan 3 karakteristik dari situs media sosial yang sebenarnya. Informasi yang ada di posting tidak ditunjukkan pada siapapun secara khusus. Informasi yang diposting dapat diedit atau didiskusikan oleh semua yang melihatnya. Dan informasi yang diposting termasuk cara mudah untuk membagikannya dengan orang-orang yang tidak termasuk dan cakupan kiriman yang asli. Baik, terima kasih.